Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunika Lisa Putri dengan NIM 2030111161 dari lokal PGMI 3C akan menjelaskan tentang hakikat dan konsep pendidikan inklusi di mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Ibu Mega Adina Movitaria MPD. Nah, di sini kita lihat apa itu konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler atau SD, SMP, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. Tujuan dari pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bermutu dan mewujudkan pendidikan yang tidak diskriminatif. Alasan penting adanya pendidikan inklusif adalah yang pertama, mendapatkan pendidikan berkualitas, yang kedua, memajukan masyarakat demokratis dan adil, yang ketiga, belajar hidup bersama, dan yang keempat, mengembangkan profesionalisme guru. Adapun implikasi pendidikan inklusi. Sekolah umum atau reguler yang menerapkan program pendidikan inklusi akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, guru di kelas umum atau reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Dan yang keempat, guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang kedua yaitu landasan pendidikan inklusi. Landasan pendidikan inklusi terdapat di 3 macam. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pada penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuris internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca atau UNESCO 1994 oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini adalah penegasan kembali atas deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Yang ketiga yaitu landasan pedagogis. Yang ketiga yaitu sejarah menuju inklusi. Sejarah perkembangan inklusi di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, di Inggris dalam Act 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusi dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak kebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.
Sejalan dengan kecenderungan tuntunan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusi, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi program pendidikan inklusi sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusi dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusi. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusi. Nah, yang keempat yaitu prinsip pendidikan inklusi. Prinsip dasar lahirnya pendidikan inklusi adalah semua siswa dilayani secara baik dan adil dengan tidak melihat keterbatasan dan kondisi anak, baik kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa. Dan yang terakhir, adapun elemen pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ditopang oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, merangkul semua anak. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum. Yang ketiga, menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman. Dan yang keempat, lingkungan sekolah mudah dijangkau. Yang kelima, guru bekerja dalam tim. Dan yang keenam, yang terakhir, orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah. Kurikulum, metode pembelajaran dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang hakikat dan konsep pendidikan inklusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.